Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada pertemuan pertama untuk mata kuliah Linux Administrator. Nah, pada kesempatan kali ini saya adalah perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Fauzi selaku pengajar mata kuliah Linux Administrator. Hari ini untuk pertemuan pertama kita akan coba menginstal operating system pada VirtualBox. Nah, VirtualBox yang saya gunakan di sini ada about-nya. Saya memakai versi 6.0. Ya, mungkin disarankan kepada teman-teman bisa mengupgrade VirtualBox-nya karena banyak fitur-fitur yang baru ya. Jadi bisa diupdate ataupun diinstal VirtualBox-nya. Nah, kenapa sih kita butuh VirtualBox untuk mempelajari Linux Administrator? Karena Linux ini pada dasarnya adalah sebuah operating system yang harus diinstal dan tidak memungkinkan kita install di laptop kita sendiri karena mungkin kita sudah terbiasa dengan Windows. Jadi, opsi yang terakhir kita akan mempelajari secara virtualisasi untuk operating system berbasis Linux CentOS. Nah, sekarang kita akan buat untuk mesinnya. Silakan kalian download di Linux CentOS. Di sini saya sudah share untuk beberapa jenis versi CentOS. Di antaranya ada yang versi 67, i386, ini DVD 1, dan ini adalah DVD 2, dan ini adalah CentOS 8. Nah, mungkin untuk teman-teman yang hanya sekedar ingin mempelajari konsol dari sebuah Linux agar lebih ringan, maka menggunakan versi CentOS yang 6.7. Adapun laptop yang digunakan juga bisa standar dibandingkan dengan CentOS 8. Nah, oleh sebab itu saya akan menggunakan CentOS 6.7 dikarenakan agar lebih ringan dalam pengoperasiannya. Karena RAM yang saya miliki adalah 8 gitu ya. Agar lebih maksimal maka saya akan menggunakan versi yang 6.7. Nah, oke, balik lagi ke Oracle VirtualBox-nya. Seperti biasa, kita harus membuat mesin baru. Lalu di sini bisa kita namakan server kita dengan nama misalkan Linux CentOS. Nah, jangan lupa tempat penyimpanannya. Pastikan kalian letakkan pada penyimpanan yang tidak penuh seperti ini. Misalkan contohnya ya. Nah, di drive saya lebih longgar D daripada E. Maka saya lebih memilih local disk D. Kalau yang sudah merah harus kalian hapus dulu nih beberapa file yang ada di local disk kalian. Nah, di sini saya sudah membuat folder dengan nama OS Linux, lalu select folder. Nah, selanjutnya untuk tipe Linux, untuk versinya, kebetulan sebenarnya sih CentOS ini nggak ada. Kita bisa menggunakan vendor apa aja, yang penting bitnya yang kita gunakan. Di sini saya memakai misalkan Fedora 64 bit, ya Fedora 64 bit. Ya, pastikan ini adalah Linux ya operating sistemnya. Pak, kan nggak sesuai dengan CentOS? Boleh, karena untuk VirtualBox ini tidak membaca vendor, tapi dia akan membaca sebuah operating system. Kalau sudah di next, nah ini adalah memori yang digunakan dalam virtualisasi. Karena memori saya 8 GB, maka saya menggunakan kapasitas 1024 MB atau 1 GB. Kalau RAM kalian hanya 2 GB, saran saya gunakan 512 MB. Sekali lagi, kalau RAM kalian 2 GB, lebih baik menggunakan 512. Kalau sudah di next, seperti biasa, lalu create a virtual hard disk now. Di create, ya pilih yang paling atas, virtual disk image, di next lagi. Dynamic elongated ya di next lagi. Nah, di sini saya pakai standar yaitu 8 GB create. Nah, ini mesinnya sudah ada ya. Sekarang kita akan coba install untuk virtualisasinya. Seperti biasa untuk menginstal virtualisasi maka kita masuk ke dalam menu storage penyimpanan. Nah, kliknya ini di tulisannya ya.
Ya, sampai dia aktif tulisannya kalian klik seperti ini. Nah, nanti di sini ada kontrol ID-nya, ada sebuah kaset kosong, artinya di sini kita disuruh memasukkan file ISO-nya. Kita masukkan file ISO-nya seperti ini, lalu cos virtualis. Pastikan kalian sudah mendownload ya versi 6.7, jangan lupa DVD 1. Kalau sudah, kita open. Nah, kasetnya sudah masuk, lalu kita oke. Nah, selanjutnya kita jalankan virtualisasi dengan cara mengklik start. Nah, untuk itu kita perhatikan tahap-tahap selanjutnya sambil menunggu virtual untuk CentOS-nya ini bekerja. Nah, dia sudah mulai aktif. Nah, ini dia tampilan awalnya ya. Supaya gambarnya enak dilihat, maka kita bisa klik view dan scale mode. Nah, kita switch, artinya dia tidak akan berubah-ubah ukurannya. Ada yang besar, ada yang kecil, bisa kita tarik seperti ini. Saya perbesarkan dulu untuk gambarnya. Oke. Nah, di sini kalian bisa menggunakan tanda panah pada eh, laptop kalian atau keyboard kalian. Kita pilih yang namanya install ya, or update and exciting system. Kita enter saja. Dia mengecek hardware-hardware yang terdapat pada virtualisasi. Kita tunggu. Nah, pada tahap ini di sini ada media test ya, media test untuk perangkat hardware-nya. Kita skip aja. Sampai tahap ini kita skip karena ini hanya pengujian dari hardware atau tes kelengkapan dari sebuah hardware-nya. Nah, selanjutnya akan tampil seperti ini atau tampilan utama dari CentOS 6. Seperti biasa, kita boleh menggunakan kursor, boleh menggunakan tanda panah dalam keyboard kita. Di sini saya menggunakan kursor, boleh ya. Nah, ini kita klik next. Nah, ini adalah bahasa yang digunakan ketika proses instalisasi. Kita menggunakan bahasa Inggris agar lebih mudah. Kalau kita pakai bahasa Indonesia bisa sebenarnya, tapi ada kata-kata komputer takutnya nanti akan diartikan ke dalam bahasa Indonesia, akan membuat kita bingung seperti istilah network atau interface segala macamnya. Nah, kita tetap pilih English ya. Lalu kita next saja. Nah, ini keyboard yang digunakan, kita pakai keyboard standar yaitu US English ya. Karena kan banyak tipe-tipe keyboard, kita pilih next saja. Nah, selanjutnya kita pilih basic storage dalam penyimpanannya. Ya, biarkan kita memilih basic storage. Kita next. Nah, dia sudah mulai mempersiapkan. Nah, di sini ditanya nih, maksudnya the storage device below may contain data. Ya, sudah kedeteksi untuk harddisknya. Nah, ini blank ya atau tidak terpartisi ya. Dan di sini saya no keep any data. Artinya saya tetap menggunakan settingan yang sudah ada pada harddisk saya. Kita back. Oke, sorry. Nah, kita pilih yes, discard anyway. Yes, discard any data. Nah, ini adalah sebuah nama hostname domain ya, artinya misalkan di komputer kita nanti ada sebuah server ya. Misalkan di sini saya namanya garuda.com untuk domain komputer ini. Kita next. Nah, jangan lupa untuk pemilihan negaranya kita pilih Asia. Asia Jakarta. Di sini karena menyebutkan regional benua dan juga kota, makanya agak banyak pemilihannya. Kita pilih Asia. Nah, ini Asia, kita pilih Asia. Lalu kita pilih Jakarta. Saya ini dia Asia JJ Jakarta. Oke, kita next lagi.
Nah, ingat password ini adalah password administrator atau bisa disebut dengan kondisi root. Ya, ingat ya, dalam Linux itu untuk nama administratornya bisa kita sebut dengan root. Nah, root itu adalah tingkatan yang paling tertinggi dari sebuah hak akses dalam sebuah Linux. Artinya dengan root ini kita bisa membuat, menghapus ataupun mengedit ya, kecuali user. User itu ada beberapa yang nggak boleh dilakukan ya, kecuali dia pindah ke root. Nah, untuk root password ini sebenarnya password yang standar minimal 8 digit dan kombinasi. Dikhawatirkan lupa passwordnya, kita menggunakan password yang standar aja, yaitu passwordnya sesuaiin aja password PASSWORD supaya nggak lupa. Tapi ini password yang nggak baik ya. Tapi ini tujuannya biar nggak lupa aja sebagai pembelajaran. PASSWORD. Oke, kalau sudah kita next lagi. Nah, ditanya nih bahwa passwordnya itu lemah gitu kan. Ya udah kita pilih aja use anyway. Nah, kalau di sini adalah pembagian partisinya. Ya, sebenarnya partisi Linux itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada yang namanya root, ya, swap, dan juga home. Nah, sekarang kita akan membuat partisi itu secara otomatis. Langsung aja replace existing Linux system atau C. Kita next. Oke, jangan lupa wait change to this ya. Artinya kita akan mencoba mengisi harddisknya. Selanjutnya akan terjadi proses penginstalan. Kita tunggu sampai perintah selanjutnya. Nah, di sini kita pilih versi desktop. Ingat ya, pilih versi desktop. Ada versi minimal. Ya, kalau minimal ini hanya berupa script aja, nggak ada desktopnya, maka kita pilih desktop. Bisa juga sebagai database, web server. Jadi enaknya Linux ini kita bisa memilih fungsinya untuk apa sebenarnya ya. Bisa buat web server, bisa database server, bisa buat basic server. Di sini kita gunakan untuk Linux CentOS ini sebagai desktop. Kalau sudah kita next. Nah, selanjutnya akan ada pengecekan untuk patched pada ISO yang sudah kita masukkan. Tunggu dulu sampai tahap selanjutnya. Nah, sekarang sedang proses start installation proses dan ini yang membutuhkan proses yang agak lama. Pastikan internet kalian ini harus di nonaktifkan terlebih dahulu agar prosesnya lebih cepat. Oke, kalau sudah seperti ini, kita sudah berhasil menginstal OS Linux CentOS-nya. Lalu kita diminta untuk proses reboot. Artinya kita akan mencoba merestart. Ya, kita klik reboot dan nanti kita coba apakah sudah berhasil untuk OS Linux CentOS-nya. Nah, ini sedang di reboot. Seperti biasa, booting CentOS ini membutuhkan waktu untuk mengecek konfigurasi hardware-hardware yang terkoneksi oleh software OS itu sendiri. Nah, sudah mulai loading, sudah masuk ke operating systemnya. Nah, lama atau tidaknya ini tergantung dari spesifikasi komputer masing-masing dan juga RAM masing-masing. Ya, kemungkinan kalau yang masih menggunakan 2 core atau core i3 ini agak lama gitu ya, dan juga tergantung dari RAM-nya. Apalagi kalau pakai RAM 2 GB ya mungkin saat proses installnya agak lama. Jadi mohon untuk bersabar karena masing-masing laptop dengan kondisi tertentu
berbeda lama waktu penginstalannya. Jadi itu tergantung dari spesifikasi komputer teman-teman yang miliki. Untuk pembelajaran lebih baiknya menggunakan CentOS versi yang rendah. Versi 5 boleh. Nah, di sini saya versi yang medium lah, versi 6.7 yang saya gunakan menengah. Nah, ini sedang masih proses untuk masuk ke ini ya, ada pengecekan segala macam. Nah, ini adalah mulai masuk ke tampilan utama untuk Linux CentOS. Kita tunggu. Nah, biasa ya kita forward ya untuk settingan awal. Yes, agree seperti biasa, seperti kayak Windows. Nah, username di sini saya mengisinya Ahmad ya. Full name Ahmad Fauzi. Jadi adalah ini user yang pertama kali dibuat. Ada root, ada user. Nah, ini adalah user yang pertama yang kita buat untuk komputer ini. Penggunanya namanya Ahmad, fullnya Ahmad Fauzi. Passwordnya saya bikin password saja agar tidak lupa. Lalu password lagi. Kalau sudah di next, yes. Oke, dan time-nya ini menyesuaikan saja dengan waktu yang ada. Biasanya kalau chipset kita aktif sesuai dengan waktunya, di forward, dilanjutkan. Oke, nah ini kita finish. Nah, oke, seperti itu cara menginstal sebuah Linux CentOS, karena untuk materi selanjutnya kita sangat butuh operating system Linux CentOS. Kalau kalian belum install Linux CentOS, maka kalian tidak akan bisa mempraktekannya. Oke, passwordnya tadi password. Login garuda.com. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan Linux CentOS. Untuk deskripsi download ISO bisa kalian cek link deskripsi video. Di situ sudah saya share untuk operating systemnya. Silakan di-download dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya untuk materi yang pertama. See you and goodbye.